kita naikkan derajat ekonomi, kesehatan, bahkan pendidikan masyarakat pedalaman, saya malah memprediksikan dan bermimpi nanti yang PAD-nya paling besar itu nanti di Merauke, Pak. Luar biasa. Bayangin kalau 1 juta hektar masing-masing kampung. Contoh di kampung nanti kita akan bangunkan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit, yaitu berupa Pemirsa RRI, di sebuah negeri yang kaya akan alam dan budaya, berdiri sebuah bangsa, Papua, yang terus berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Dan di tengah tantangan global yang semakin kompleks di saat ini, pemerintah Indonesia tepatnya hadir dengan sebuah inisiatif yang monumental, yakni pengembangan program strategis nasional pembukaan lahan pertanian 1 juta hektar. Sebuah langkah yang berani untuk mengukuhkan ketahanan pangan, memberdayakan jutaan lahan masyarakat, dan juga mengubah wajah perkampungan menjadi lumbung pangan dunia. Dalam episode podcast RRI kali ini, kita akan menelusuri visi besar dari pemerintah, membongkar strategi dan juga alasan dibalik program nasional ini, dan juga akan mendengarkan dari yang terlibat langsung dalam kegiatan ini. Bagaimanakah program ini akan mengubah landscape pertanian nasional di Indonesia yang akan diawali dari kota di ujung timur Indonesia, yaitu di Merauke, Papua Selatan. Dan juga pastinya seberapa besarkah dampaknya bagi masyarakat, dan yang terpenting apakah kemudian ini akan menjadi jawaban bagi tantangan pangan di masa saat ini. Dan untuk itu selamat datang di podcast RRI bersama saya Paulina Violeta, dan langsung bersama narasumber kita, yakni Komandan Satuan Tugas Ketahanan Pangan yang sudah hadir di podcast RRI. Saya sapa Damai Jen TNI Rizal. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak. Hari ini sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah, sehat selalu, Pak. Luar biasa. Ini sudah tampil di podcast kita, dan seperti yang saya sampaikan, kita akan membahas terkait program nasional, yaitu pengembangan 1 juta hektar lahan. Nah, saya ingin tanya, Pak, kenapa harus dibuat di Merauke? Ini tepatnya bagi kami yang tinggal di kota Merauke cukup jauh. Di Wanam yang pengembangannya belum besar, dan Wanam yang selama ini diketahui ini sebagai tempat untuk industri seputar perikanan. Seperti itu. Dan juga kenapa harus pertanian yang dibuat di sana, Pak? Silahkan, Komandan. Baik, terima kasih, Mbak. Kami mungkin menyapa dulu. Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh pendengar RRI dimanapun berada, kami dari Satgas Pangan Indonesia akan menjelaskan tentang rencana pembangunan lahan 1 juta hektar yang akan dilaksanakan di Provinsi Papua Selatan, khususnya di Kabupaten Merauke. Nah, jadi awal dari kenapa harus Merauke, jadi ini sudah didiskusikan dan bahkan sudah diolah-yudakan oleh para profesor, bahkan petinggi-petinggi kita. Memang dengan kondisi saat ini, bangsa kita yang mana pangan, yaitu kebutuhan beras sebagai kebutuhan pokok bangsa kita, itu harus terpenuhi. Nah, sedangkan situasi kondisi saat ini yang menjadi pertimbangan, yaitu situasi global, yaitu adanya 50 negara saat ini mengalami krisis pangan. Ditambah lagi dengan adanya informasi akan adanya tsunami ataupun the silent tsunami atau tsunami sunyi, yaitu tsunami pangan. Apabila kita tidak menyiapkan kebutuhan pangan kita sedini mungkin untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia yang semakin besar, yaitu sekitar 280 juta penduduk, itu harus kebutuhan pangannya harus dipenuhi. Kemudian di Indonesia sendiri pun masih adanya sekitar
7-16% penduduk Indonesia yang mengalami krisis pangan. Nah, ini sebagai latar belakang kenapa harus pangan pertanian sebagai sasaran utama dalam salah satu program strategis nasional. Nah, kemudian dihadapkan dengan perkembangan dinamika global yang mana saat ini El Nino juga sedang berkembang terus progresnya, bukan malah menurun. Jadi panas bumi di dunia ini semakin lama semakin tinggi. Mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2003 kurvanya itu semakin meningkat. Maka dengan kondisi tersebut, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus menyiapkan lumbung-lumbung pangan yang harus kita siapkan untuk menghadapi hal tersebut. Kemudian ditambah lagi lokasi pertanian di negara kita, khususnya yang di Jawa ini, setiap tahun mengalami penurunan karena lahannya digunakan untuk perumahan, digunakan untuk pabrik, digunakan untuk keperluan industri dan lain sebagainya, sehingga hampir setiap tahun itu 100.000 hektar di Jawa itu lahan pertanian berkurang. Ditambah lagi juga di seluruh Indonesia dengan perkembangan perekonomian dan industri dan lain sebagainya, lahan pertanian di luar Pulau Jawa juga 200.000 hektar tiap tahunnya. Sehingga hasil evaluasi kami itu hampir 33,3% setiap tahun lahan pertanian berkurang. Maka dengan itu kita harus menyiapkan lahan-lahan yang baru. Nah, lahan-lahan yang baru adanya di pulau-pulau besar yang lain, seperti di Kalimantan, di Sumatera, maupun di Papua sendiri. Ini sebagai latar belakang. Kemudian ditambah lagi dengan kebutuhan beras pangan yang semakin besar, sedangkan hasil produksi kita semakin menurun karena jumlah lokasi lahannya semakin sedikit, Mbak. Betul. Nah, ini makanya kita harus berinovasi, membuat program-program baru, yaitu dengan salah satunya adalah cetak sawah 1 juta hektar. Kenapa sih harus di Merauke? Tadi pertanyaan Mbak seperti itu ya, Mbak ya. Kenapa harus Merauke, Pak? Jauh lagi di Wanam. Betul. Ya. Nah, yang pertama kita pemerintah pusat menentukan Merauke ini satu karena Merauke memiliki potensi yang luar biasa, Mbak. Yang pertama. Kemudian yang kedua dihadapkan lagi dengan permasalahan-permasalahan tadi, baik global, regional maupun nasional tadi itu mendorong hasil diskusi kami di Jakarta, Merauke sebagai yang terbaik untuk menjadi objek kegiatan pembangunan 1 juta lahan sawah tersebut. Nah, karena apa? Potensi sangat luar biasa, Mbak. Karena Merauke ini datarannya flat, Mbak. Ya. Flat, udah gitu airnya banyak. Ditambah lagi kondisi tanahnya sangat subur. Sangat subur. Kami coba kemarin di Telaga Sari di Kurik, distrik Kurik itu mencoba tanam dengan sistem jajar legowo. Dengan sistem jajar legowo menggunakan jenis padi Inpari 32. Itu satu bibit kami tanam, itu anaknya lebih dari 24, Mbak, yang tumbuh. Ya. Dan pada saat kemarin ditinjau oleh Bapak Presiden pada saat itu. Sampai beliau menanyakan, ini satu bibit atau berapa bibit? Siap izin Bapak, ini satu bibit bisa 24 anakan yang tumbuh. Luar biasa. Itu Pak, makanya saking suburnya tanah di Merauke ini nih, Pak. Nah, makanya kami dengan semangat pemerintah pusat membuat program strategis nasional untuk membuat cetak sawah 1 juta hektar di Merauke. Dengan harapan yaitu adalah untuk mensejahterakan dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat-masyarakat yang ada di pedalaman-pedalaman Papua. Nah, ini salah satunya ini, Mbak. Kemudian yang kedua, kenapa sih harus di Wanam yang jauh? Kenapa nggak harus di kota
Merauke saja ini Betul, yang ini dekat. lahan masih banyak di daerah kota ya Pak, atau di Kurik, di Semangga. Mbak, di Kuring, Semangga, Tanah Miring. Betul. Itu ada lahan. Nah, namun petunjuk pimpinan kami ini diperintahkan Pak, kita naikkan derajat ekonomi, kesehatan, bahkan pendidikan masyarakat pedalaman dengan pertanian. Mohon maaf, saudara-saudara kita yang di Wanam sampai ke Ngguti itu jarang disentuh oleh Benar. pemerintah dalam ini. Maka untuk pemerintahan ke depan, ini kita dorong semaksimal mungkin saudara-saudara kita yang di pelosok-pelosok ini untuk menikmati bahwa mereka juga bisa sederajat dengan saudara-saudaranya yang di pulau-pulau lain. Dia Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan lain sebagainya. Bahkan mereka sebetulnya lebih kaya. Nah, karena apa? Nanti kalau sudah mulai panen, itu hasilnya luar biasa, Mbak. Dan hasilnya dirasakan oleh masyarakat lokal pasti, ya Pak Mbak, ya? Pasti itu. Baik. Nah, jadi kemudian yang ketiga, Mbak, dalam proses pembangunan 1 juta hektar ini, kita awali dengan pembangunan dermaga pertanian, Mbak. Jadi untuk memasukkan alat-alat kan kita harus siapin landasan ataupun tempat menurunkan alat-alat pertanian itu lewat dermaga, Pak. Benar. Nah, memang dana dermaga ini fungsinya untuk menurunkan perlengkapan pertanian sampai logistik, dan nanti kalau sudah panen juga dermaga ini untuk digunakan untuk ekspor di situ, Mbak. Ekspor pertanian, yaitu padi. Ini sudah langkah ke depan dan bayangan ke depan akan ada ekspor dari Wanam ya Pak ya, keluar nih ya. Betul. Dan memang khusus Merauke itu nanti konsepnya untuk ekspor, Pak. Bukan untuk konsumsi dalam negeri. Karena pasarnya nanti kita akan dorong ke Pasifik, Mbak. Siap. Ke Pasifik, ke pulau-pulauan sampai pulau-pulauan Pasifik, maupun ke arah Australia, rencananya seperti itu. Karena kalau kita kirim ke Jakarta, itu kosnya lebih mahal, Mbak. Benar. Jadi lebih murah ke Pasifik nanti. Jadi harapannya harganya lebih murah dan kualitasnya bersaing. Nah, ini yang ketiga. Kemudian pembangunan dermaga ini juga melibatkan seluruh masyarakat. Jadi bukan hanya tenaga-tenaga ahli yang datang dari luar Papua, namun kita libatkan masyarakat Wanam, masyarakat Uli-Uli, masyarakat Bugikel, Bibikem, itu mohon maaf, Bibikem, itu kita libatkan untuk sebagai tenaga-tenaga pembantu. Contoh ada ekskavator, itu kan pasti ada helpernya, Mbak. Betul. Nah, helper-helpernya itu kita pakai anak-anak putra-putra daerah. Dengan harapan sambil belajar nanti bisa jadi operator sendiri, Mbak. Nanti kalau udah bisa jadi operator, kita gunakan mereka. Kan kalau kita pakai operator, kita bawa dari Kalimantan, bawa dari Sulawesi, kan ongkosnya mahal ke sini, Mbak. Benar. Lebih bagus pakai putra sini. Diajari kan, kemudian dipakai. Jadi ya, learning by doing nanti mereka. Gitu. Nah, nanti kalau buat dermaga sudah siap, akan sekaligus bersamaan membangun jalan usaha tani. Jadi jalan usaha tani ini juga untuk mendistribusikan alat-alat pertanian maupun mendistribusikan logistik pertanian seperti pupuk, bibit, BBM maupun lain-lain, Mbak. Kan kalau menuju ke lokasi kan harus lewat jalan, Mbak. Betul. Nah, jalannya kita buat, ya, Pak? ada aksesnya. Nah, ini jalan ini juga jalan pertanian juga milik rakyat, milik masyarakat. Bukan milik jalannya kabupaten, bukan miliknya jalan provinsi, bukan. Tapi jalannya jalan pertanian milik rakyat. Nah, jalan itu lebarnya sekitar 24 meter. Kemudian di kiri kanan jalan itu nanti ada parit besar, yaitu parit primer, yaitu untuk mengairi sawah-sawah yang di kiri kanan jalan itu nanti, Mbak. Luar seperti itu. Nah, nanti sehingga untuk mempermudah pendistribusian air kepada sawah-sawah yang dekat jalan tersebut.
Kemudian jalan ini panjangnya 135 kilo, Mbak. Nah, jalan ini juga jalan untuk menghubungkan antar distrik, Mbak. Mohon maaf kalau sekarang kan antar distrik agak susah, Mbak, kan. Betul. Harus naik pesawat. Nah, nanti kita buat legacy kepada anak cucu kita di Papua ini dengan adanya 1 juta hektar ini mensejahterakan masyarakat Papua dan mempermudah transportasi, Mbak. Kan salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian adalah dengan transportasi. Harus ada akses untuk Akses, ya. jual belinya ya, Jual Pak, ya? belinya, siap. Nah, dari jalan tersebut diharapkan akan muncul ke depannya juga bukan hanya jalan raya, Mbak. Kami berharap ke depan ada kereta api, Mbak. Kereta api Wah. ya. Wah, ini sampai ke Wanam nih ya, Sampai Pak, ke ya? Wanam nanti, Mbak, keretanya itu. Dengan harapan itu juga akan membantu Mobilisasi proses ya. mobilisasi hasil panen, membantu masyarakat kalau mau menengok saudaranya di kabupaten lain atau menengok saudaranya di distrik lain dan memberikan akses-akses yang lain seperti itu. Ya, ini menarik ya. Jadi sebuah latar belakang dan inisiatif yang luar biasa yang intinya tentu saja untuk kebaikan dari masyarakat lokal juga ya. Pasti, Kalau Mbak. biasanya mungkin selama ini yang kita tahu kurik yang menjadi oplah atau Siap. optimalisasi lahan, saat ini yang dilirik lebih jauh lagi sehingga kampung-kampung lokal di Merauke ini lebih tersentuh. Seperti Mbak. yang disampaikan oleh Jenderal tadi bahwa bukan hanya yang sudah terbiasa tersentuh, tapi yang belum disentuh pemerintah hadirlah saat ini ya. Betul, negara hadir. Nah, ini sangat menarik karena sudah dijelaskan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai target 1 juta hektar ini seperti tadi pembangunan jalan usaha tani, pembangunan rel kereta dan juga rencana pembangunan pelabuhan ya, Pak ya. Betul. Itu rencana konkretnya. Tetapi mungkin yang menjadi pertanyaan lainnya, Pak, bagaimana kemudian program ini akan mempengaruhi ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang nih, apalagi kalau 1 juta hektar ini cukup banyak nih, Pak. Seperti apa nih yang kemudian diharapkan ke depannya? Oke. Gini, Mbak, jadi nanti akan pasti dampaknya luar biasa kepada masyarakat Papua Selatan khususnya Merauke ini. Saya malah memprediksikan dan bermimpi nanti yang PAD-nya paling besar itu nanti di Merauke, Pak. Luar biasa. Bayangin kalau 1 juta hektar, 1 hektarnya saja panen 2 ton saja. Berarti kan berapa, Mbak? Sudah 2 juta ton, Mbak. Betul. Berarti kan gimana? Kalau 2 juta ton kan 2 miliar kilogram, Mbak. Ini sangat luar biasa kalau menurut kami. Jadi bisa digambarkan seperti itu kalau dikalikan rupiahnya saja ataupun dolarnya nanti sangat luar biasa impact-nya ini. Namun kami tadi belum menjelaskan tentang proses pencetakan sawah, Mbak. Kami mungkin bisa cetak sawah dulu, saya menceritakan. Jadi teman-teman pendengar RRI maupun yang menyaksikan siaran ini bahwa proses cetak sawah 1 juta hektar ini ya dikerjakan oleh Satuan Satgas Pertanian TNI, Mbak, nanti. Nah, Satgas Pertanian TNI ini nanti akan bekerja bersama masyarakat di Wanam sampai ke Ngguti dan di 5 distrik, mulai Okaba, Kaptel, Ilwayap, termasuk sampai ke distrik Malin ya, Mbak. Distrik apa? Yang terdekat Okaba ya, Mbak ya, Okaba. Terus nanti ada 5 distrik ini saya nggak begitu hafal, jadi mohon maaf. Ini nanti mereka bekerjasama dengan masyarakat. Jadi masyarakat akan dibangunkan sawahnya oleh Satgas TNI tersebut dengan bersama-sama dengan rakyat. Dan kemudian tanah tersebut disetting sedemikian rupa supaya menjadi sawah dan juga untuk perkebunan sebagian. Kami juga tidak hanya padi saja yang kita kembangkan, namun kami juga mengembangkan
khusus tanaman kearifan lokal seperti kelapa. Nanti kita buat kebun kelapanya masyarakat, kebun sirih, kebun pinang, kemudian kebun umbi-umbian, kemudian ada kebun pisang. Karena yang kearifan lokal ini kan digunakan untuk acara-acara tradisi masyarakat Papua dalam hal ini. Nah, jadi kami tetap kembangkan hal tersebut. Kemudian dalam proses bikin jalan, bikin pelabuhan, dan bikin cetak sawah itu, Mbak, kita juga memperhatikan nilai-nilai leluhur budaya bangsa Papua, yang mana ada titik-titik atau lokasi yang sifatnya sakral, ada tempat-tempat leluhur, makamnya, ada tempat-tempat ibadahnya dan lain sebagainya, pemujaannya dan sebagainya. Kami tidak akan tembus itu. Kita akan belok jalannya atau bahkan sawahnya kita akan belokkan. Tetap kita lestarikan tempat-tempat sakral tersebut, tempat-tempat ibadah tersebut, ataupun makam-makam tersebut supaya anak cucu Papua nanti tetap bisa mengenang leluhur-leluhurnya itu. Ini yang kita lakukan. Termasuk juga lokasi-lokasi yang ada konservasinya. Nah, yang ada konservasi itu juga kita tetap jaga, bahkan kita lestarikan. Karena saya lihat di Papua ini tempat perlintasan burung-burung dunia. Betul. Jadi setiap musim salju di Eropa atau di Amerika, dia terbang untuk ke tempat yang panas di tempat kita. Nanti kalau sudah musim panas kembali atau semi di Eropa, di Amerika atau di Australia, mereka kembali lagi ke sana. Jadi tempat migrasinya di tempat kita. Nah, ini juga kita jadikan tempat konservasi dan kita jaga bersama untuk kelestarian lingkungan hidup maupun masa depan anak-anak cucu kita. Demikian, Mbak. Nah, ini terkait dengan lahan sawah atau 1 juta hektar ini ya, yang merupakan ini tanah ulayat dan juga hak dari masyarakat lokal atau masyarakat asli, Pak. Kalau tadi sempat disinggung, mungkin saat ini boleh penegasan kembali, Pak, bahwa dikatakan ini tanah milik masyarakat dan tetap menjadi milik masyarakat yang kemudian akan dibantu diolah oleh anggota TNI. Mungkin boleh penegasan dan lebih detailnya seperti apa, Pak? Apakah berarti tanahnya memang tidak akan direbut seperti itu pikiran orang-orang ya, Pak ya? Boleh dijelaskan secara rinci saat ini, Pak, silakan. Terima kasih, Mbak. Jadi masyarakat Papua khususnya yang ada di Merauke, jadi tidak perlu bimbang dan ragu, tidak perlu takut. Jadi seluruh aset milik masyarakat itu tetap punya masyarakat, punya hak ulayat. Jadi kami dari TNI maupun dari pemerintah ini membantu masyarakat untuk mencetakkan sawahnya. Nah, nanti kalau sudah jadi sawah, jadi jalan, itu tetap punya tanah maupun hak ulayat masyarakat. Jadi tidak ada yang hilang, sama sekali tidak ada yang hilang. Bahkan kita membangunkan sawah, membangunkan jalan, ini untuk masyarakat. Tujuannya apa? Untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, nanti setelah jadi sawah atau jadi kebun, itu tetap menjadi haknya masyarakat. Kita hanya membangunkan, menjadikan sawah dan menjadikan kebun. Nah, khusus untuk nanti sawah yang akan ditanami padi, Mbak, itu hasil panennya akan dibeli oleh pemerintah, Mbak. Karena kan yang modalin dari bikin pelabuhan, bikin jalan, sampai bikin sawah kan pemerintah, Mbak. Baik dari alat peralatan, bibit, pupuk, kemudian BBM dan lain sebagainya itu kan pemerintah gitu. Ini intinya masyarakat nol modal ya, Pak ya? Oh, enggak juga, Pak. Modalnya masyarakat kan punya tanah. Betul, dari tanah yang kemudian kalau pengelolaan dan juga penanaman dan semuanya yang akan dibiayai pemerintah lebih dulu. Mbak. Seluruh, baik. Ya, menarik sekali. Tapi kalau masyarakat ada yang mau nanam sendiri, monggo silakan. Dipersilahkan juga. Boleh. Diberi kesempatan juga ya, Pak ya. Ada yang mau coba 10 hektar, 5 hektar bertani sendiri, monggo silakan. Ada yang, Pak, karena lahan saya terlalu besar 50 hektar, saya kerjain 5 hektar sendiri, yang 45 hektar tolong dibantu Pak TNI. Oke, kita kerjakan.
Tapi nanti ada sistem bagi hasil Ya. seperti itu, Mbak. Gitu. Nah, ini menarik sekali ya. Saya rasa karena kami RRI sebagai corong informasi bagi masyarakat dan juga sebagai suara rakyat, Pak, pastinya ingin menyuarakan hal-hal yang menjadi pertanyaan banyak positif, masyarakat yang saat ini ya, Pak. positif pasti. Betul. Nah, selain itu banyak juga pertanyaan bahwa seperti yang tadi sudah disampaikan, Mbak, di tanah Papua ini banyak sekali tempat sakral, seperti ya konservasi alam, Siap. dan juga banyak yang bertanya terkait dengan dampak terhadap kerusakan lingkungan, Pak. Ya. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan sedikit bahwa contoh soal jika ada tempat sakral ataupun kemudian yang menjadi konservasi tidak akan disuruh untuk dipindahkan, Betul, seperti itu Mbak. ya. Betul. Akan mengalah sawahnya, akan mengalah jalannya, Nah, begitu. kita pasti, Pak. Nah, terkait dengan dampak potensi sendiri, Pak, yang katanya wah ini dari hutan kami nih. Ini sudah di awal tadi sudah dijelaskan bahwa sudah ada kajian-kajian yang kemudian dilakukan, Pak. Sudah dari Boleh pemerintah pusat, Mbak. dijelaskan apakah Nggih. kemudian akan terjadi potensi-potensi itu, Pak? Nggih, jadi kita pemerintah pusat kan sudah menggandeng seluruh stakeholder yang ada. Yaitu kemarin kita sudah minta bantu dengan Skovindo. Skovindo sudah melaksanakan kajian-kajian, kemudian riset dan lain sebagainya, sehingga sudah bisa merekomendasikan Papua ini menjadi lahan persawahan. Karena memang kondisi mayoritas lahan itu banyak rawa, Mbak. Ya. Rawa. Kalau kita naik helikopter di atas itu, Mbak, atau naik pesawat, kita kalau dari Jakarta kan melihat itu. Ya. Kalau mau landing, oh banyak rawanya kita di Benar. sini. Nah, dengan kondisi rawa inilah sangat potensial kalau rawa itu dirubah menjadi area pertanian, wah sangat produktif sekali. Airnya mudah, tanahnya subur, iklimnya juga sepanjang tahun bisa bercocok tanam. Nah, sehingga minimal dalam 1 tahun bisa 3 kali tanam, Mbak, dan 3 kali panen. Ini Ya. luar biasa, Mbak. Ini hasilnya luar biasa ya, dengan 1 juta hektar kalau Siap. dalam setahun 3 kali tanam, 3 kali panen. Dan kalau hasilnya selalu bagus, saya yakin ini meningkatkan ekonomi masyarakat. Oh, pasti, ya. Mbak. Siap. Luar biasa. Nah, ini terkait dengan di 2024 ini sudah dimulai pengembangan program ini ya, Pak ya, untuk pembukaan lahan 1 juta hektar ini. Bolehkah mungkin kami tahu kira-kira kapankah masyarakat dapat menikmatinya, Pak? Untuk jangka kedepannya ya, dalam hal penanaman, karena sekarang kan masih dalam usaha untuk pembangunan ya. Oke, siap. Dan juga dimasukkan alat dan sebagainya. Betul. Mungkin boleh dikasih tahu, Kak, dikasih tahu saat ini, Pak, progresnya dan juga kedepannya sampai kapan dapat dinikmati. Bukan hanya Merauke yang akan menikmati, tapi se-Indonesia ya, Pak. Betul, ya? Mbak. Seperti Nanti, apa? Jadi gini, kita kan sebelum cetak sawah ini, Mbak, kita buat infrastrukturnya dulu, Mbak. Ya. Nah, proses pembuatan infrastruktur ini akan paralel dengan pembangunan sawahnya sendiri, yang mana setiap sekian puluh kilo nanti akan dilaksanakan pembangunan secara bertahap. Istilahnya kalau kita bilang quick win-nya. Quick win-nya mungkin nanti sekitar 5.000 hektar dulu. 5.000 hektar dulu, nanti bertahap lagi 5.000 hektar lagi, kemudian 5.000 hektar lagi, seperti itu, Mbak. Jadi nggak bisa langsung jadi 1 juta hektar gitu loh, Mbak. Jadi karena kita juga TNI tenaganya terbatas, alat-alatnya terbatas, jadi kita akan gunakan sistem blok, Mbak. Nanti sistem bloknya nanti kita gunakan per blok itu atau per region ya, region istilahnya, per sektor lah kalau istilahnya. Itu satu sektor mungkin 5.000 dulu, 5.000 dulu, kemudian 5.000 lagi, seperti itu, Mbak. Kalau setelah infrastrukturnya jadi, Mbak, dengan catatan itu. Kalau infrastrukturnya belum jadi kan alatnya nggak bisa masuk ke lokasi sawahnya gitu, Mbak, mohon yang akan dibangun gitu, Mbak. Kalau secara target tahun, Pak, apakah kemudian sudah ada perencanaan nih? Jadi kalau sesuai dengan roadmap yang diberikan oleh pimpinan, jadi 2024 itu kita sudah mulai persiapan dari saat ini. Terus kemudian 2024 persiapan, kemudian dari 2025 sudah harapannya produksi naik, Mbak, karena sudah mulai bercocok tanam, dan tahun 2026 ini harapan pemerintah ke depan Indonesia sudah menjadi
produksinya sangat signifikan naiknya, pertaniannya. Ini secara umum ya Mbak ya, termasuk Merauke. Ya. Kemudian 2027 diharapkan kita sudah swasembada pangan. Jadi sebetulnya target untuk Merauke sendiri ini untuk 1 juta hektar mungkin dalam waktu 3 sampai 4 tahun maksimal. Sudah harus 1 juta hektar Sudah semuanya 1 ada ya juta, Pak? harapannya seperti itu. Baik. Kemudian diharapkan tahun 2028 negara kita sudah dapat ekspor Mbak, ekspor ke luar negeri, baik yang dari Wanam sendiri, Merauke, ekspornya nanti ke Kepulauan Pasifik maupun Australia, dan yang di Jawa dan lain sebagainya ekspor ke luar negeri juga seperti itu Pak. Dan targetnya tahun 2029 sesuai dengan arahan pimpinan, negara kita sudah menjadi negara adidaya pangan Mbak. Karena yang paling mungkin Indonesia itu menjadi negara adidaya adalah di adidaya pertanian, yaitu pangan, yang mana luasannya masih cukup luas, lahan pertaniannya, lahannya masih luas. Yang kedua yang didukung lagi adalah tanahnya cukup subur, dan sesuai dengan kata pepatah di Indonesia itu jangankan kayu, ditancapin batu aja bisa tumbuh. Katanya. Ini joke-nya seperti itu Mbak. Nah, kemudian yang ketiga adalah negara kita ini dilintasi oleh sinar matahari sepanjang tahun, sehingga dapat bercocok tanam sepanjang tahun dengan kondisi kita di Khatulistiwa ini. Kalau di Eropa, di Amerika, di Australia, mereka bercocok tanam hanya 4 bulan Mbak, karena dia ada 4 musim. Nah, ini yang jadi masalah mereka. Nah, sedangkan kita yang bisa sepanjang tahun bercocok tanam, nah, kenapa nggak kita manfaatkan, kita maksimalkan ini? Ditambah lagi terakhir adalah bonus demografi yang akan kita dapatkan sekitar 2 atau 3 tahun ke depan, yaitu penduduk Indonesia yang di usia produktif itu akan sangat besar sekali, hampir mencapai 60% penduduk Indonesia adalah orang-orang yang produktif, sehingga bonus demografi ini juga harus diberdayakan untuk mendukung program pertanian Mbak. Demikian Mbak. Baik, pertanyaan terakhir Jenderal. Ya Mbak. Apa harapan pemerintah terhadap masa depan sektor pertanian yang dibuka saat ini di Tanah Malin, di Merauke, Papua Selatan ini Pak? Dan tentu saja bukan hanya dari sektor pertaniannya, tetapi dengan dibukanya ini apa sih dampaknya bagi masyarakat kita? Ya, siap. Mungkin kita akan sedikit gambarkan Mbak. Jadi nanti pada saat proses berjalannya waktu bersamaan dengan proses cetak sawah 1 juta hektar ini Mbak, kita akan berikan ataupun bangunkan fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas sosial di masing-masing kampung. Contoh di kampung nanti kita akan bangunkan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit, yaitu berupa puskesmas. Yang saya perhatikan kayak kemarin kami ke Wanam, ke Uli-Uli, tidak ada puskesmas Mbak. Betul. Jadi sarana-sarana pokok itu malah tidak ada. Nah, ke depan kita akan bangunkan dan kita siapkan tenaga-tenaga medisnya untuk melayani masyarakat, agar masyarakat yang di pedalaman juga merasakan mereka pelayanan kesehatan oleh dokter-dokter kita Mbak. Nah, kemudian juga kita bangunkan nanti rumah sakit besar nanti di provinsi atau di Kabupaten Merauke ini Mbak. Kita bangunkan rumah sakit yang layak, yang bagus, yang tidak kalah dengan yang ada di pulau-pulau Jawa, seperti itu. Kemudian kita juga bangunkan fasilitas olahraga Mbak. Nah, di tiap-tiap distrik kami rencanakan kita akan bangunkan semacam stadion mini. Karena kami beranggapan, mohon maaf, masyarakat Papua Selatan ini memiliki bakat-bakat talenta yang luar biasa, anak-anak mudanya. Tidak kalah dengan orang-orang Nigeria. Jadi kami malah bercita-cita, punya mimpi, banyak atlet-atlet nasional bahkan dunia nanti aslinya dari Merauke. Karena apa? Masyarakat orang Marin ini postur tubuhnya atletis Mbak, tinggi-tinggi, besar-besar, tenaganya kuat. Nah, ini kalau tidak kita maksimalkan dengan sarana-sarana olahraga, dengan adanya pelatih nanti, akan muncullah
pengganti Usain Bolt, Pak. Ya, bisa memecahkan rekornya Usain Bolt nanti mudah-mudahan ini, Ya, Pak. itu salah satu contoh ya, jadi pelari tercepat ya. Tetapi Tercepat dunia. bukan hanya dalam hal lari ya, banyak Ya, yang bisa banyak, dicapai ya. banyak Tapi atlet itu ketika memiliki fasilitas. memiliki pastinya. fasilitas. Kalau nggak ada fasilitas kan nggak bisa berlatih mereka, Betul. Pak. Izin. Terus nanti kita bangunkan tempat-tempat ibadah, gereja-gereja di desa-desa, di kampung-kampung Ya. maupun di distrik. Dan kita juga sektor pendidikan juga kita maksimalkan, Pak. Di tiap distrik nanti kita bangun yaitu SMK pertanian, Mbak. SMK pertanian dengan harapan mereka ini akan menjadi pengawak pertanian yang nanti di Merauke, Mbak. Melanjutkan yang sudah Melanjutkan, dibangun ya. jadi nggak harus didampingi dari tentara lagi, langsung asli putra-putra daerah. Ini yang kami harapkan. Dan nanti kita bangunkan lagi di Kabupaten Merauke Polbangtan, Mbak. Kampus Polbangtan, Politeknik Pembangunan Pertanian. Jadi mereka nanti kita boardingkan school, Mbak, dia. Jadi kampusnya maupun sekolahnya itu nanti boarding school. Oke. Jadi tidak seperti siswa SMA dia habis sekolah dia pulang ke rumah. Ya, jadi Nanti pola asrama ya. Pola asrama dengan harapan dengan pola asrama ini mereka akan lebih disiplin, Mbak. Benar, fokus belajar. Lebih disiplin, fokus belajar dan tidak terganggu dengan hal-hal yang negatif, Pak. Benar, Mohon maaf. Benar. Ini yang kami rencanakan. Terus kemudian yang berikutnya kita juga akan buat yang namanya Merauke Culture Center. Nah, Merauke Culture Center itu seperti taman mini, Mbak, kita buat nanti, taman mini. Taman mini yang ada di Jakarta itu kita adopsi, nanti kita buat taman mini di sini. Taman mininya orang Papua Selatan. Jadi semua perwakilan marga-marga ataupun perwakilan suku-suku yang ada di Papua Selatan nanti ada semacam klaster-klasternya, Mbak. Ada rumah-rumahnya, ada tempat-tempat khususnya, dan dijadikan tempat wisata nanti, Mbak. Nih, supaya ini sebagai apa? Sebagai legacy kita kepada anak cucu kita, supaya anak cucu kita nggak lupa dengan sejarah nenek moyangnya. Itu, Mbak. Itu yang berikutnya. Dan yang terakhir adalah kita akan buat selain pendidikan adalah sarana-sarana umum. Contohnya adalah tempat-tempat wisata. Ya. Nah, jadi nanti kita buat Merauke tempat-tempat cetak sawah nanti itu ada yang namanya agrowisata, Mbak. Jadi kalau Mbak sering ke Jawa, ke Sumatera, Kalimantan tuh ada tempat-tempat yang pertanian yang temanya agrowisata. Jadi sambil bertani juga ada tempat-tempat wisatanya kita buat. Benar. Termasuk nanti di jalan yang 135 km itu, Mbak, kita juga akan bangun kayak rest area. Kalau kita jalan ke Bandung dari Jakarta itu ada rest area. Jadi untuk menghidupkan perekonomian masyarakat yang ada di sepanjang jalan 135 km tersebut, Mbak. Menarik ya. Ini penjelasan yang sangat baik dari Jenderal ya, dari dan Satgas, membuat saya terbayang bahwa dari program strategi nasional ini bukan hanya soal membuka 1 juta hektar lahan pangan, tetapi ini tentang membangun sebuah daerah yang mana dari hasil membuka lahan 1 juta hektar ini akan ada juga dana yang berputar di situ untuk dibikinkan menjadi tempat wisata, menjadi stadion, dibangunkan sekolah, tempat ibadah. Jadi kita bukan hanya dapat melihat bahwa ini hanya mau bangun lahan pertanian, tapi tidak ya, Pak ya. Banyak hal yang akan mengikuti. Manusia Papua seutuhnya, kayak Mbak Izin. Luar biasa, membangun manusia Papua seutuhnya dengan menghadirkan prasarana fasilitas yang baik, mulai dari keagamaan, keolahragaan, seperti itu ya, sampai di wisatanya. Terakhir, Jenderal izin boleh closing statementnya kepada masyarakat, silahkan. Siap. Baik, kami atas nama pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, TNI Angkatan Darat, TNI maupun Kementerian Pertanian dan Pertahanan mengucapkan terima kasih atas semua support dan dukungan masyarakat Papua Selatan, khususnya Merauke, dalam mewujudkan Merauke menjadi lumbung pangan nasional, membentuk masyarakat Papua seutuhnya yang kuat, sehat, sejahtera. Terima kasih dan undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Mari kita bersatu untuk mensejahterakan rakyat dengan pertanian, dengan bersama kita kuat. NKRI harga mati. Bravo, Merauke. Terima kasih banyak untuk dan Satgas Ketahanan Pangan BKD Kementan RI, Mayor Jenderal TNI Arizal Ramdhani sudah hadir dan memberikan informasi kepada masyarakat. Pak, untuk kehadirannya dari sekali lagi terima kasih. Semoga masih akan terus bisa berlanjut memberikan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat. Nanti kapan kita berkala untuk istilahnya konseling, tanya jawab. Betul, besok itu berarti akan lebih dinamis kita. Benar sekali. Jadi harapan berikutnya kita bisa secara on air sehingga bisa interaktif langsung bersama masyarakat. Boleh, menjawab keresahan-keresahan masyarakat. Betul. Saat ini. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Jenderal sudah hadir di podcast RRI. Dan pemirsa RRI, demikianlah kita telah menelusuri inisiatif besar dari pemerintah dalam membuka 1 juta hektar lahan pertanian ini. Ini sebuah program yang tidak hanya berbicara tentang tanah dan juga tanaman, tetapi juga tentang masa depan bangsa dan pastinya masa depan dari orang Papua ataupun secara khusus di Kabupaten Merauke saat ini. Nah, proyek ini pastinya bukan tanpa tantangan, namun di balik setiap kesulitan selalu ada peluang untuk bisa semakin hebat, bisa semakin kuat. Dan juga untuk kita semua bisa turut membantu dalam program ini, entah itu sebagai pengamat, seorang pendukung, ataupun yang menjadi pelaku dalam mewujudkan mimpi besar pemerintah saat ini. Nah, karena di tangan kita semua, bukan hanya dari para anggota TNI-nya ya, tetapi masyarakat semuanya, masa depan pertanian Indonesia ini bisa menjadi pilar yang lebih kokoh bagi ketahanan pangan dunia seperti yang sudah menjadi cita-cita utama dari pembangunan ini, yaitu Indonesia menjadi ketahanan pangan dunia. Terima kasih telah mendengarkan podcast RRI Merauke bersama saya Violeta, yang mana kami selalu berupaya mengupas isu-isu penting untuk membentuk wajah Merauke dan menginformasikan kepada masyarakat. Saya Paulina Violeta pamit dan sampai jumpa di episode selanjutnya.